Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah jika kalian semua dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Dewi Wulandari, Hadir, Bu. Niken Wulandari, Hadir, Bu. Citra Mailasari, Hadir, Ibu. Aprilia Putri, Hadir, Bu. Nur Habibah, Hadir, Bu. Alivia Naila. Alivia kemana ya? Nggak hadir, Bu. Oh, nggak hadir. Oke, berarti semuanya masuk ya, kecuali Alivia. Nah, sebelum masuk ke sesi pembelajaran, Ibu mau pantun dulu nih. Boleh nggak Ibu pantun? Boleh, Bu. Oke, Ibu pantun dulu ya. Rusa lagi ke padang datar. Harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Jadi kalian semua kalau ingin tambah pintar, jangan malas belajar ya. Selanjutnya, Ibu akan masuk ke materi hari ini. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari materi proses bisnis, perkembangan standar akuntansi, profesi akuntan, dan juga etika profesi. Selanjutnya, untuk memperkuat pemahaman mengenai akuntansi, pada bab ini kalian akan mempelajari konsep dasar akuntansi. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang dasar-dasar akuntansi. Udah ada yang tahu belum tentang dasar-dasar akuntansi itu apa? Saya tahu, Bu. Iya Dewi, apa itu dasar-dasar akuntansi? Dasar-dasar akuntansi adalah prinsip, konsep, dan aturan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Iya benar, apa yang dikatakan Dewi benar. Nanti Ibu akan menjelaskan secara rinci mengenai dasar-dasar dari akuntansi. Oke, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu secara singkat sejarah akuntansi agar kalian semua lebih memahami apa itu akuntansi. Akuntansi lahir melalui tokoh Luca Patiolo yang kemudian dijuluki sebagai anak bapak akuntansi pada tahun 1494. Kemudian, akuntansi lebih diperjelas melalui buku yang membahas tentang pencatatan dan pembukuan yang dikenal dengan double entry system. Debit kredit pada buku berjudul Summa de Arithmetica, Geomatrica, dan juga Proportioni et Proportionalita. Perkembangan akuntansi lebih pesat di negara-negara Eropa hingga dikenal dengan tata buku konvensional yang terinspirasi dari buku karya Luca Patiolo. Pada awalnya tata buku hanya satu, yaitu tata buku tunggal. Namun, karena timbul kebutuhan kompleks, muncullah tata buku berpasangan. Ada yang udah tahu belum tujuan dari akuntansi itu apa? Tujuan utama dari akuntansi yaitu sesuai dengan PSAK nomor 1 mengenai penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Komponen laporan keuangan terdiri dari yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yang kedua adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, yang keempat ada laporan arus kas, yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memenuhi persyaratan berikut ini. Yang pertama, ada relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan. Yang kedua, dapat diandalkan yang memiliki makna itu misalkan kayak mencerminkan kejujuran, penyajian hasil, dan posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, bisa menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian. Terus yang ketiga tuh netral, yaitu bebas dari keberpihakan. Yang keempat, mencerminkan kehati-hatian, dan yang kelima mencakup semua hal yang terkait materi. Pihak-pihak pengguna informasi akuntansi itu banyak sekali.
yaitu informasi akuntansi disajikan untuk pihak yang berkepentingan guna melihat kinerja dan kondisi ekonomis perusahaan. Pihak yang menggunakan informasi akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Yang pertama, pihak internal. Pihak internal adalah pihak-pihak di dalam perusahaan yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Pihak-pihak internal yang membutuhkan informasi akuntansi antara lain, yang pertama adalah pemilik perusahaan atau pemegang saham. Pemilik perusahaan memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui kinerja dan perkembangan perusahaan. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan, modal pemilik perusahaan akan bertambah. Begitupun sebaliknya, informasi akuntansi menjadi pedoman bagi pemilik perusahaan untuk menentukan kebijakan perusahaan, seperti ekspansi usaha, kenaikan gaji, efisiensi biaya, penambahan modal, dan melakukan pinjaman dan lain-lain. Yang kedua ada pegawai atau karyawan. Karyawan merupakan pihak internal yang membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui bagaimana stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Hal tersebut berguna untuk mendapatkan jaminan dari perusahaan berupa balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja yang bisa mereka dapatkan dari perusahaan. Yang ketiga ada manajer. Manajer sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab oleh pemilik untuk mengelola perusahaan memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan bagian dari kinerja manajer, sehingga manajer akan berupaya untuk meningkatkan pengelolaan perusahaan berdasarkan informasi akuntansi yang diperoleh. Yang kedua, ada pihak eksternal. Pihak eksternal adalah pihak-pihak yang berkepentingan tetapi berada di luar perusahaan. Pihak-pihak eksternal yang membutuhkan informasi akuntansi adalah yang pertama, ada kreditur. Kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan tentunya membutuhkan informasi akuntansi untuk dijadikan pertimbangan dalam penyaluran kredit. Yang kedua, ada investor atau calon investor. Investor membutuhkan informasi akuntansi perusahaan untuk membantu mereka mengambil keputusan untuk membeli, menahan, atau menjual investasi pada perusahaan tersebut, serta untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Sementara itu, calon investor membutuhkan informasi akuntansi untuk menilai prospek usaha suatu perusahaan. Yang ketiga, ada pemerintah. Pemerintah memerlukan informasi akuntansi suatu perusahaan untuk beberapa hal antara lain. Yang pertama, menentukan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan. Yang kedua, ada mengetahui kondisi perusahaan terkait ketenaga kerjaan. Yang ketiga, ada alokasi sumber daya dan aktivitas perusahaan, terutama dalam rangka menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional. Yang keempat, ada masyarakat. Masyarakat membutuhkan informasi keuangan perusahaan dalam hal penyerapan tenaga kerja dan sumbangan yang bisa diberikan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility. Yang kelima, ada pemasok. Pemasok mempunyai kepentingan dengan perusahaan dalam pembayaran bahan baku yang dipasok. Seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran kepada pemasok. Yang keenam atau yang terakhir ada pelanggan. Pelanggan berkepentingan dengan informasi akuntansi untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memasok kebutuhannya dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip akuntansi. Ada yang tahu nggak prinsip-prinsip akuntansi itu apa aja? Nggak tahu, Bu. Oke, Ibu akan jelaskan. Akuntansi yang diterapkan di suatu perusahaan tentunya harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Prinsip akuntansi sangat berperan penting dalam kegiatan pencatatan keuangan sebuah perusahaan atau badan usaha. Dengan adanya penerangan prinsip akuntansi ini, maka pencatatan akuntansi dapat memiliki nilai standar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Penerapan akuntansi yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang relevan dan mudah dipahami oleh berbagai pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Adapun prinsip dasar akuntansi terdiri atas yang pertama ada prinsip biaya historis. Prinsip ini menghendaki digunakan harga perolehan, yaitu harga pertukaran yang disetujui oleh kedua belah pihak yang berkaitan dalam transaksi. Misalnya, perusahaan membeli peralatan sebesar 1 juta, biaya pemasangan dan pengiriman sebesar 1 juta, maka perolehan peralatan tersebut sebesar 1.100.000. Jumlah tersebut akan dilaporkan dalam posisi keuangan sebesar 1.100.000. Yang kedua, ada prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip ini mengacu aliran masuknya aktiva yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama satu periode tertentu. Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalennya yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak yang bebas. Biasanya, pendapatan diakui pada saat terjadinya penjualan barang atau jasa, yaitu saat ada kepastian mengenai besarnya pendapatan yang diukur dengan besarnya aktiva yang diterima. Ketentuan ini tidak selalu dapat diterapkan sehingga muncul ketentuan pengecualian untuk mengakui pendapatan, yaitu pengakuan pendapatan saat produk selesai, selama masa produksi, dan pada saat kas diterima. Yang ketiga, ada prinsip mempertemukan. Prinsip mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini dapat berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode. Karena biaya yang harus dipertemukan dengan pendapatannya, maka pembebanan biaya sangat bergantung pada saat pengakuan pendapatan. Salah satu akibat dari prinsip ini adalah digunakan dasar waktu dalam pembebanan biaya. Itu berarti harus digunakan jurnal-jurnal penyesuaian setiap akhir periode untuk mempertemukan biaya dengan pendapatan. Yang keempat, ada prinsip konsistensi. Prinsip ini digunakan agar laporan keuangan dapat dibandingkan secara periodenya serta dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Dengan demikian, dapat segera diketahui apabila terdapat perbedaan antara pos yang sama dalam dua periode, itu bukan selisih akibat penggunaan metode yang berbeda. Dan yang kelima atau yang terakhir, prinsip pengungkapan penuh atau lengkap. Laporan keuangan harus disajikan secara lengkap karena informasi yang disajikan itu merupakan ringkasan dari transaksi yang terjadi selama satu periode dan saldo dari akun tertentu. Selanjutnya ada konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi adalah aturan-aturan dan hal yang mendasar dalam penyusunan laporan keuangan. Agar informasi yang dihasilkan dapat diterima oleh pihak yang membutuhkan, konsep dasar tersebut antara lain yang pertama ada konsep unit moneter. Konsep ini mengharuskan data transaksi yang akan dicatat dan dilaporkan harus dinyatakan dalam suatuan mata uang sehingga setiap transaksi bisnis harus diukur dalam nilai uang. Yang kedua ada konsep kesatuan usaha. Konsep ini mengharuskan adanya
pemisahan pencatatan antara transaksi perusahaan sebagai entitas ekonomi dari transaksi pemilik sebagai individu. Yang ketiga, ada konsep periode akuntansi. Informasi akuntansi yang disajikan harus tepat waktu dan dilaporkan secara periodik sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan perusahaan seperti bulanan, triwulan, terus caturwulan, semester, dan juga tahunan. Yang keempat, ada konsep kesinambungan usaha. Perusahaan diharapkan dapat beroperasi dalam jangka panjang atau terbatas dan berupaya untuk tidak dilikuidasi dalam jangka pendek. Contoh penerapan konsep ini adalah penggolongan aset lancar dan tetap, liabilitas lancar dan jangka panjang, serta adanya penyusunan aset tetap. Selanjutnya ada persamaan dasar akuntansi. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan disebut aset. Hak atau klaim atau aset biasanya dibagi berdasarkan dua jenis pemilik, yaitu ada hak kreditor dan juga ada hak pemilik. Hak kreditur mencerminkan utang perusahaan yang disebut liabilitas, sedangkan hak pemilik disebut ekuitas pemilik. Hubungan keduanya dapat membentuk persamaan dasar akuntansi. Contoh persamaan dasar akuntansi yang menyatakan hubungan antara aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Misalkan, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Sebagai contohnya gini, jika aset yang dimiliki perusahaan sejumlah 10 juta dan liabilitas sejumlah 2 juta, maka ekuitas pemilik sama dengan 8 juta. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aset dikurang liabilitas sama dengan ekuitas. 10 juta dikurang 2 juta sama dengan 8 juta. Persamaan dasar akuntansi ini berlaku untuk semua entitas bisnis tanpa melihat skala, kegiatan, dan bentuk kepemilikan bisnis, mulai dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar. Berlaku persamaan dasar akuntansi ini. Persamaan ini digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang akan menggambarkan hubungan antara aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Komponen dari persamaan dasar akuntansi yang pertama ada aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan menggunakan aset untuk kegiatan usaha seperti produksi dan penjualan. Karakteristik umum dari aset ialah kemampuan memberikan manfaat yang akan menghasilkan arus kas masuk atau penerimaan. Aset terdiri atas beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada aset lancar. Aset lancar adalah aset yang mudah diubah menjadi uang tunai dan biasanya umur pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Contohnya yaitu kayak kas, surat berharga, piutang usaha, piutang wesel, persediaan barang dagang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan pendapatan yang masih harus diterima. Yang kedua ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang memberikan pendapatan tetap berupa bunga dan pendapatan tidak tetap berupa dividen, seperti obligasi dan juga saham. Yang ketiga ada aset tetap. Aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh entitas bisnis dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, seperti tanah, gedung, kendaraan, peralatan, mesin, akumulasi, dan penyusutan. Yang keempat, ada aset tetap tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud adalah aset yang dimiliki oleh entitas bisnis tetapi tidak memiliki wujud fisik. Aset tetap tidak berwujud memberikan manfaat kepada perusahaan dan menghasilkan pendapatan seperti goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, dan juga waralaba. Yang kelima ada aset lainnya. Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar. Investasi jangka panjang dan aset tetap.
seperti gedung yang sedang dibangun dan aset yang tidak dipakai. Yang kedua ada liabilitas. Liabilitas adalah klaim terhadap aset, yaitu utang dan liabilitas perusahaan kepada kreditur atau pihak lainnya. Liabilitas muncul saat perusahaan meminjam uang, melakukan pembelian secara kredit, atau menangguhkan pembayaran. Liabilitas terdiri dari dua kelompok, yaitu yang pertama ada liabilitas lancar. Liabilitas lancar adalah liabilitas yang harus dibayar menggunakan aset lancar dalam jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Contohnya ialah utang usaha, utang gaji dan upah, utang pajak penghasilan, utang beban, utang wesel, utang bunga, serta pendapatan diterima di muka. Yang kedua ada liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah liabilitas yang akan dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya ialah utang bank, utang obligasi, utang hipotek, dan utang wesel jangka panjang. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas adalah klaim kepemilikan atas aset. Ekuitas sama dengan total aset dikurangi total liabilitas. Ekuitas pada perusahaan perorangan dan persekutuan pada umumnya terdiri dari modal pemilik dan pengembalian pribadi yang sifatnya mengurangi ekuitas. Sedangkan pada perseroan terbatas atau PT terdiri dari modal saham dan dividen dan juga laba ditahan. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, apakah masih ada yang belum dimengerti atau belum dipahami? Kalau ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan sekarang. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, kalau kalian udah paham semua, sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu tutup nih, Ibu mau kasih motivasi dulu nih buat kalian semua. Saat kalian belajar, ingatlah bahwa ilmu yang kalian peroleh akan membukakan pintu menuju impian kalian. Jadi setiap hal yang kalian pelajari hari ini akan membentuk dasar kesuksesan kalian di masa depan. Jadilah seperti spons yang menyerap ilmu sebanyak mungkin, karena pengetahuan adalah kekuatan. Jangan pernah ragu untuk bertanya dan mencari pemahaman yang lebih dalam. Ingatlah, kalian semua memiliki potensi yang luar biasa dan semangat belajar yang kuat. Kalian akan mampu mencapai apapun yang kalian impikan. Semangat dan teruslah belajar dengan penuh keyakinan agar semua impian yang kalian impikan selama ini dapat tercapai. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.